Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Bu Aklis dan Bu Umi. Selamat siang, Selamat siang, Pak Tikno. Pak Tikno. Bagaimana kabarnya nih Bu Umi dan Bu Aklis hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Tikno? Alhamdulillah, saya juga baik juga. Alhamdulillah. Oke, Bu Aklis dan Bu Umi, pada kegiatan coaching yang pertama, saya Muhammad Pratikno sebagai pengamat ya. Kemudian Bu Aklis sebagai coach dan Bu Umi sebagai coachingnya, gitu ya. Oke, kita sepakati dulu ya Bu ya. Dan perlu saya sampaikan, pentingnya bagi penerapan 3 kompetensi inti coaching. Yang pertama yaitu presence, ya. Jadi kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee. Kemudian badan, pikiran, dan hati itu harus selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coachee, ya. Kemudian momen ini adalah bagian kesadaran diri dan membantu memunculkan mindset dan kompetensi yang lain dari si coachingnya, gitu ya. Kemudian bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak. Kemudian yang kedua, kompetensi inti yang kedua itu mendengarkan aktif, yaitu kemampuan untuk fokus apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan. Kemudian kompetensi inti yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot dengan penjelasan. Bentuk pertanyaannya itu harus terbuka, ya, harus terbuka. Kemudian sebaiknya itu menggunakan kata tanya apa, terus bagaimana, seberapa, gitu ya. Dan mohon dihindari nanti penggunaan kata tanya seperti kenapa atau mengapa, gitu ya. Itu tolong nanti dihindari. Kemudian pertanyaannya terbuka ya, bukan pertanyaan tertutup. Jadi pertanyaan terbuka itu seperti contohnya bukan pertanyaan tertutup ya, seperti apakah, sudahkah, sudah. Pertanyaan yang dijawab dengan ya atau tidak saja, itu pertanyaan tertutup ya. Jadi nanti pertanyaannya bersifat terbuka gitu. Baik, mohon maaf ya, saya hanya mengingatkan Ibu Umi dan Bu Aklis, terutama ke Bu Umi ya sebagai coachnya. Bu Aklis ya, mohon maaf, Bu Aklis sebagai coachnya. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ya, Bu Aklis, Bu Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mengamati Bu ya. Ya. Baik Pak Tikno, terima kasih. Sama-sama Bu Aklis. Ya, Bu Aklis, saya mau curhat, bisa nggak? Bisa dong. Apa sih yang enggak? Umi, silakan Ibu. Ya. Terima kasih sebelumnya Bu Aklis. Saya lagi kesel. Puyeng, rasanya tuh mau teriak gitu. Ini masalah pekerjaan administrasi sekolah nggak selesai-selesai. Saya bingung mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Mau kerjakan ini, ingat itu belum dikerjakan. Mau kerjakan yang itu, ini belum dikerjakan. Ya, kondisi ini sering sih terjadi di 3 bulan pertama di tahun ajaran baru. Bahkan tahun ini memasuki bulan keempat ya, bulan Oktober. Banyak pekerjaan menumpuk dengan kurikulum baru, kurikulum merdeka. Bingung Bu Aklis, help me please. Jadi Ibu Umi lagi bingung nih. Pekerjaan administrasi yang menumpuk.
bingung menentukan mana yang dikerjakan terlebih dahulu, dan ini kejadiannya seperti berulang kali 3 bulan pertama di tahun ajaran baru. Betul? Betul Bu Aplis. Saya ingin bisa mengatur dan mengerjakan administrasi dengan baik, Bu Aklis. Bu Aklis, di mute suaranya. Administrasi dengan baik ya, Bu. Menurut Ibu Iya. Umi, mengerjakan administrasi dengan baik itu seperti apa, Bu? Ya, bisa mengerjakan satu persatu gitu pekerjaan administrasinya. Jadi tidak pusing alias tidak puyeng. Mantap itu, Bumi. Ibu Umi ingin mengerjakan satu persatu pekerjaan administrasi yang menumpuk itu ya? Jadi tidak pusing dan bingung. Kira-kira strateginya bagaimana, Bu? Supaya bisa mengerjakan satu persatu. Gimana ya? Mungkin dengan membuat skala prioritas pekerjaan ya. Jadi, Ibu Umi ingin menyelesaikan pekerjaan administrasi dengan membuat prioritas sehingga tidak bingung lagi tentang apa yang dikerjakan 2 bulan pertama di tahun ajaran baru. Gitu, Bu? Iya, betul Bu Aklis. Oke, menurut Ibu Umi, pekerjaan dengan adanya prioritas itu seperti apa sih? Ya pekerjaan yang dikerjakan teratur Bu Aklis. Pekerjaan A misalnya dikerjakan di hari pertama, pekerjaan B dikerjakan pada hari atau minggu kedua, begitu seterusnya. Tapi faktanya saya sudah mau mengerjakan nih. Saya dalam pikiran saya A, B, C, datang pekerjaan D, E, F. Biarlah aktivitas saya. Saya jadi tidak fokus mana yang harus saya kerjakan. Oh, jadi yang dialami Ibu Umi sudah tahu nih, mau kerjaan tapi datang lagi kerjaan DEF. Jadi tidak fokus ya Bu, mana yang harus Iya. Nah, Iya. supaya Ibu Umi tetap memprioritaskan menyelesaikan pekerjaan ABC, walau datang pekerjaan lain, ada ide tidak Ibu melakukan apa gitu? Mungkin saya nggak sebatas dalam pikiran saya kali ya Bu Aplis ya. Mungkin bisa membuat catatan pekerjaan yang skala prioritas tadi. Kemudian saya juga menentukan deadline-nya. Kira-kira pekerjaan ini tuntasnya kapan gitu ya Bu Aplis ya. Wah, ide bagus itu Bu. Bu Umi mencatat prioritas pekerjaan dan deadline selesai pekerjaan itu. Siapa yang bisa membantu Ibu Umi yang menumpuk sehingga menjadi lebih ringan dan juga cepat diselesaikan? Saya berpikir ya, saya akan berkoordinasi dengan ketua gugus dan bekerja sama dengan guru-guru satu gugus dalam komunitas praktisi di wilayah binaan kita, Bu Aklis, di Kelurahan Cengkaring Timur. Begitu kali ya, Bu Aklis ya. Sehingga pekerjaan yang membutuhkan kerja kolektif akan cepat terselesaikan. Oke banget idenya, Bu. Berkoordinasi dengan ketua gugus dan bekerja sama dengan guru-guru sekelurahan. Lalu bagaimana nih teknis kerjasamanya, Bu? Teknisnya ya, rapat koordinasi mungkin ya. Ya bisa sih dilakukan secara tatap muka atau daring. Nanti saya berpikir ada pembagiannya ya, guru A kerjakan apa, B kerjakan apa, dan seterusnya.
tentunya koordinasi dengan ketua gugus ya dan guru-guru. Kalau sudah selesai bisa dikirim ke drive bersama. Mantap banget idenya, Bumi. Bekerja sama dengan guru-guru dalam satu gugus, baik secara tatap muka atau daring, untuk pekerjaan administrasi yang bisa dikerjakan secara kolektif dengan cara hasil pekerjaannya dikirim di Google Drive, yaitu di Drive bersama ya, Bu. Kapan nih Iya, mulai iya. bekerja sama mengerjakan administrasi dengan guru-guru di satu gugus? Besok saya akan berkoordinasi dengan ketua gugus. Insya Allah 3 hari lagi kita sudah bisa mengerjakan administrasi bersama-sama. Oke, 3 hari lagi ya, Bu. Mantep deh. Oh iya, mana Ibu Umi mengatasi rasa kesal dan puyeng terhadap pekerjaan administrasi yang menumpuk? Iya ya, saya punya ide. Saya akan melakukan memulihkan kesadaran penuh atau yang disebut mindfulness dengan teknik stop. Itu Bu Aklis. Iya, seperti apa itu, Bu? Menggunakan teknik stop tadi? Oh begitu ya Bu Aklis ya. Stop itu kan S-nya. S-nya berhenti. Jadi saya akan berhenti sejenak dulu dengan kejadian apapun yang berlangsung dan menyadari kalau saya butuh meluangkan waktu dari aktivitas saya. Kemudian yang O-nya, yang T-nya ya, take a breath. Take a breath, tarik nafas dalam-dalam dan coba tenangkan diri. Yang O-nya itu observe. Saya akan mengamati pikiran dan perasaan saya, mencari hal-hal yang mengganggu pikiran saya dan coba memberi mereka nama. Kemudian yang terakhir proses, memproses dengan sebuah tindakan untuk mendukung diri saya. Keren deh Ibu Umi. Mengatasi kesal dan puyeng dengan melakukan kesadaran penuh ya. Mindfulness dengan teknik stop. Baik Ibu Umi, apa nih yang kita dapat hari ini dari pembicaraan kita? Saya tahu memang saya tidak perlu mengalami lagi keadaan yang berulang-ulang di 3 bulan pertama di tahun ajaran baru, yaitu kerjaan menumpuk dan saya tidak tahu nih mana yang harus saya kerjakan. Caranya saya akan mencatat dulu skala prioritasnya yang ke-1, ke-2, ke-3 dan seterusnya. Beserta tanggal dan bulan deadline selesai pekerjaan itu. Saya juga akan bekerja sama dengan komunitas praktisi di wilayah kita, di wilayah Kelurahan Cengkareng Timur, dengan guru-guru yang satu gugus untuk pekerjaan administrasi yang bisa dikerjakan secara kolektif, begitu Bu Aklis. Dan terakhir, saya ingin menjaga suasana hati saya tuh selalu gembira, happy. Jadi saya akan melakukan kegiatan kesadaran penuh, yaitu mindfulness, supaya tidak kesal dengan teknik stop itu tadi Bu Aklis. Oke Ibu Umi, kita ketemu lagi minggu depan ya, di hari yang sama, di jam yang sama ya. Saya ingin mengetahui nih cerita Ibu Umi, progres dari mengerjakan administrasi yang segudang itu dengan solusi mencatat pekerjaan sesuai prioritas dan deadline. Cerita tentang kerjasama dengan guru-guru dalam komunitas praktisi satu gugus. Dan praktek mindfulness-nya dengan teknik stop, supaya tidak kesal dan pusing walau mengerjakan administrasi yang banyak. Betul, Bu Aklis. Ya, terima kasih ya Bu Aklis ya. Sama-sama Ibu Umi. Demikian Pak Tikno, coaching saya terhadap Ibu Umi. Baik, terima kasih Bu Aklis. Bagaimana menurut Bu Aklis dengan kegiatan coachingnya tadi? Saya membantu Koci dalam menyelesaikan Pak.
sudah terlihat alur tirtanya. Ada tujuan pembicaraan tadi yang sudah dikatakan oleh Koci. Kemudian identifikasi masalah. Dalam hal ini Koci memahami betul adanya masalah yang perlu diselesaikan. Kemudian ada rencana aksi yang disampaikan oleh Koci. Dan juga ada tanggung jawab yang bisa membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Iya betul, saya sependapat dengan Bu Aklis. Saya mengamati alur ceritanya sudah runtut ya. Kemudian menurut Bu Aklis apa yang masih perlu dikembangkan oleh Bu Aklis dalam kegiatan coaching? Saya perlu banyak latihan, Pak, melaksanakan kegiatan coaching dengan memuat 3 kompetensi coaching dan sesuai alur. Oh gitu ya. Oke deh Bu Aklis. Tapi saya lihat lancar kegiatan coachingnya tadi. Iya, terima kasih ya Pak Tikno. Iya sama-sama Bu Aklis. Saya undur diri ya. Terima kasih Bu Aklis dan Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yang kasus kedua ya, Pak Tikno, Bu Aklis. Ya, Umi. Ya. Kasus kedua, ya. Demonstrasi kontekstual. Kasus kedua yaitu tentang anak tidak bersekolah selama 2 bulan. Di sini pengamatnya yaitu Ibu Umi Narsi, coachnya Bapak Muhammad Pratikno, dan coachnya dengan saya sendiri Ibu Aklis. Iya. Baik, kita mulai. Siap. Ya. Dimulai yang kegiatan pertama ya, kegiatan prasupervisi. Ya, antara coach dengan pengamat. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tikno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Umi. Apa kabar Pak Tikno? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Umi? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi siapa nih yang akan Bapak Tikno, yang Pak Tikno akan dikoci? Bu Aklis yang akan saya coach Bu, Bu Aklis. Ya. Oh, baik Pak. Apa saja nih yang sudah Bapak persiapkan sebelum kegiatan coaching berlangsung? Alhamdulillah Bu, saya sudah menyiapkan diri insya Allah. Kemudian saya akan membuat nyaman coachingnya dan saya akan menjalankan alur tirtanya. Baik. Untuk alur tirtanya sudah dipelajari ya Pak ya? Sudah Bu, Alhamdulillah sudah dipelajari. Ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Untuk kompetensinya sendiri Pak, apa yang ingin kembangkan? Mungkin kompetensi kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi insya Allah tiga-tiganya dari 3 kompetensi inti itu insya Allah itu yang akan saya kembangkan. Wah, hebat sekali. Mohon izin nanti saya akan mengamati coaching Bapak Tikno dengan Ibu Aklis ya. Semoga coachingnya berjalan lancar ya Pak. Amin. Baik, terima kasih Bu Umi. Makasih banyak. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tikno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Aklis. Pak Tik, mohon maaf nih mengganggu. Iya, Saya butuh di coaching oleh Pak Tik. Bapak tidak ya? Oh ada Bu Aklis. Saya punya waktu sekitar 10 sampai 20 menit ya. Karena ini kan di jam istirahat. Karena sekitar 20 menit lagi
bel masuk dan saya harus melanjutkan pembelajaran di kelas. Gitu Bu Aklis ya. Siap, Pak. Baik Bu, semoga percakapan kita kali ini bisa mencerahkan ya. Iya, Pak. Amin. Nah, gini Bu Aklis, dari diskusi kita pada hari ini ya, diskusi kita kali ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai? Iya, Pak. Saya ingin sekali mendapatkan ide-ide pemecahan masalah dari anak kelas 3, Pak. Jadi, ada satu orang di kelas 3, Fikisu, Pak. Dia tidak mau bersekolah. Sudah 2 bulan ini dia tidak mau bersekolah. Saya bingung, Pak, cara mengatasi Fikisu agar mau bersekolah kembali, Pak. Jadi intinya Bu Aklis ingin mendapatkan ide-ide pemecahan masalah dari siswi Ibu yang bernama Fikisu ya? Iya, Pak, betul sekali. Nah, bisakah Ibu deskripsikan ide-ide seperti apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Jadi gini, Pak, awalnya Fikisu ini rajin masuk sekolah dari bulan Juli. Kemudian di minggu pertama di bulan Agustus, Fikisu jilbabnya ditarik, Pak, oleh Alisa karena dia selalu berdiri di pintu saat guru ke toilet. Jelas Fikisu ini kan tidak menepati kesepakatan kelas ya, Pak. Alisa gregetan, Pak, dengan Fikisu karena ia berdiri di pintu. Kemudian kepalanya nongol keluar. Terkadang pintunya juga dibuat sebagai ayunan oleh Fikisu. Hingga pada saat itu saya datang untuk menengahi perselisihan antara Fikisu dan juga Alisa. Kemudian keesokan harinya Fikisu tidak mau masuk, Pak, selama 3 hari. Karena orang tuanya menyampaikan bahwa badannya tuh panas. Saya juga menanyakan, Pak, pada orang tua Fikisu, sebab apa nih Fikisu panas? Nah, alasannya karena Alisa menarik kerudung Fikisu sampai terkena jarum pentul, Pak. Oh, tadi Ibu menyampaikan alasan Fikisu tidak mau masuk sekolah, kemudian bahwa Fikisu sakit panas. Nah, tanggapan Ibu seperti apa dengan alasan yang diberikan oleh orang tuanya Fikisu tersebut, Bu? Iya, Pak. Saya menyampaikan ke Alisa bahwa jika Fikisu ini masuk, yuk sama-sama kita saling memaafkan. Fikisu juga sempat, Pak, mengatakan kepada saya bahwa ia sering diganggu oleh anak kelas 5, Pak, yaitu si Rojak. Fikisu merasa takut dengan Rojak. Dan sebenarnya Rojak ini juga sama, Pak, kasusnya dengan Fikisu. Jarang masuk sekolah. Saya juga terus mencari informasi tentang Rojak agar tidak mengganggu Fikisu, supaya Fikisu ini bisa kembali semangat bersekolah dan dia mau kelasnya lagi. Baik, Bu Aklis. Barusan Ibu mengatakan bahwa Fikisu diganggu oleh kakak kelasnya ya, yaitu Rojak, sehingga membuat Fikisu takut untuk masuk sekolah. Bisakah Ibu ceritakan lebih lanjut tentang kondisi Fikisu dengan kakak kelasnya yaitu Rozak? Iya, Pak. Sebelumnya saya sudah home visit bersama rekan sejawat saya menanyakan kabar Fikisu. Saya juga sudah bertanya kepada orang tuanya dan juga Fikisu juga sudah saya tanyakan, Pak, apakah sudah siap untuk masuk sekolah kembali? Tapi Fikisunya ini menjawab belum siap karena ia masih takut diganggu oleh Rojak. Padahal Rojak sudah tidak mengganggu Fikisu lagi, Pak. Orang juga sempat meminta, Pak, agar Fikisu diperbolehkan masuk sekolah tanpa mengenakan seragam sekolah.
Saya juga menyetujuinya, Pak, untuk mempermudah Vikisu dapat bersekolah lagi. Jadi, walaupun sudah home visit, Vikisu ini tetap, Pak, tidak mau sekolah. Oh, seperti itu. Baik. Kira-kira dari kejadian Vikisu tidak masuk sekolah, walaupun ibu sudah home visit ya, apa yang dapat ibu lakukan agar Vikisu bisa masuk sekolah? Apa ya, Pak ya? Kira-kira apa, Bu? Artinya saya akan melakukan segitiga restitusi, Pak, bersama Vikisu dan juga Rojak, Pak. Karena mereka ini adalah dua orang yang kelasnya berbeda ya. Vikisu di kelas 3, kemudian Rojak di kelas 5. Mereka ternyata punya ciri khas yang sama nih. Sama-sama jarang masuk sekolah. Jadi saya harus buat jadwal untuk pelaksanaan segitiga restitusi ini, Pak. Sehingga nanti bisa mendisiplinkan kedua anak tersebut. Wah, luar biasa ide yang ibu sampaikan tadi. Kemudian adakah hal-hal lain yang ibu bisa lakukan? Sepertinya saya akan memanggil teman dekat dari Vikisu, Pak, yang di dalam satu kelas untuk turut serta datang ke rumah Vikisu, Pak. Jadi mereka akan memberikan motivasi kepada Vikisu untuk bisa bersekolah lagi. Wah, mantap sekali itu Bu Akris. Jadi kapan nih ibu akan memanggil teman-teman Vikisu untuk datang ke rumahnya? Saya akan melaksanakannya besok, Pak. Iya, besok. Semakin Keren. cepat, semakin baik kan, Pak, untuk Iya. kemajuan Vikisu bersekolah. Iya betul, keren, 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 Bu Akris keren. Adakah yang membantu ibu dalam menangani kasus Vikisu ini, Bu Akris? Siapa saja yang membantu Bu Akris? Ada Bu siapa Roh. saja? Oh, Bu Iya, Roh, Ibu iya. Roh, Pak. Iya. Ibu Roh nih hafal betul dengan karakteristik murid 19. Masya Allah. Jadi beliau pun tahu solusinya dalam menghadapi permasalahan ini. Baik, Ibu tadi mengatakan yang akan membantu Ibu adalah Ibu Roh Hayati ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Akris untuk progresnya tentang Vikisu mau bersekolah kembali? Insya Allah sekitar 2 minggu lagi, Pak, bisa merayu Vikisu bersekolah kembali. Baik, biar kita sama-sama tahu bahwa dalam 2 minggu ke depan sudah ada progres. Bagaimana ya Bu? Jadi, nanti akan saya ceritakan tentang perkembangan Vikisu. Baik, nanti kita ngobrol santai ya Bu Akris ya. Jadi tidak sabar nih pengen dengar cerita Bu Akris 2 minggu lagi tentang Vikisu. Iya, Pak. Baik Bu, saya tutup ya Bu. Mungkin percakapan kita pada hari ini sudah cukup. Dan Bu Akris juga sudah menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang Bu Akris hadapi ya Bu Akris ya. Kalau begitu karena sudah Iya, cukup, Pak. saya izin pamit ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ya, ya, sama-sama, Pak Tik, sudah Bu mengcoaching Akris. saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Saya sudah menyimak tadi kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Tikno, sedangkan coachingnya adalah Bu Akris. Terima Saya mau kasih, tanya Bu nih Umi. dengan Pak Tikno. Iya, Ya, siap Bu Umi. Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching dengan Alur Tirta? Alhamdulillah, tadi coachingnya berjalan dengan lancar, Bu Umi. Alur Tirtanya juga sudah runtut ya, kalau menurut saya tadi. Ya, saya sependapat dengan Pak Tikno. Bapak Tikno sudah melakukan coachingnya sesuai dengan Alur Tirta. Bapak Tikno juga sudah luar biasa. Amin. Terima Bisa kasih, Bu Umi. menuntun coaching untuk mendapatkan idenya, menggali strategi yang muncul dari coaching
dan juga menggali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh coaching. Sehingga coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Bu Umi. Sama-sama Pak Tikno. Menurut Pak Tikno, kompetensi apa yang perlu dikembangkan kembali berdasarkan coaching yang baru saja dilaksanakan oleh Bapak? Mungkin kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik Pak. Memang dalam kegiatan coaching itu mengajukan pertanyaan yang berbobot sangatlah penting. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan dapat menstimulasi pemikiran seorang coaching. Oh ya Pak, alhamdulillah ya. Hari ini sudah 2 nih berjalan lancar. Iya Bu, alhamdulillah. Terima kasih Bu Umi sudah membantu saya dalam kegiatan coaching ini. Sama-sama Pak Tikno. Mohon maaf ya, saya Sama-sama, izin Bu pamit Aklis. ya Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ini untuk Kita lanjut kasus yang ketiga, yaitu siswa yang suka mengganggu konsentrasi belajar temannya di kelas. Sebagai pengamat ada Bu Aklis, kemudian coachnya Bu Umi Narsi, dan coachnya Muhammad Pratik. Kepada Bu Aklis untuk sebagai pengamat dan coach, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Salam sehat dan bahagia ya Bu Aklis. Iya Ibu Umi. Bagaimana nih kabarnya hari ini Ibu Umi? Alhamdulillah baik. Bu Aklis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Apa benar hari ini ada rencana mau coaching? Iya Bu, iya. Siapa coachingnya Ibu? Pak Tikno. Oh Pak Tikno. Saya boleh tanya-tanya sedikit ya? Kira-kira kompetensi inti coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Mungkin kompetensi kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Wah, luar biasa. Mohon izin, nanti saya akan mengamati coaching Ibu. Semoga nanti coachingnya lancar ya. Tetap semangat dan sukses. Amin. Terima kasih ya Bu Aklis. Sama-sama Ibu Umi. Iya. Kita mulai percakapan coach dan coachee. Assalamualaikum, selamat siang Pak Tikno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Umi. Salam sehat dan bahagia ya untuk Bu Umi. Ya. Bagaimana kabarnya nih Pak Tikno? Alhamdulillah baik. Bu Umi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Ada diskusi apa sekarang Pak? Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bu Umi karena sudah menyempatkan waktu untuk saya mau berdiskusi dengan saya. Jadi begini Bu Umi, ada permasalahan tentang anak murid saya jadi kepikiran terus. Oh begitu. Dari pertemuan kita hari ini, apa tujuan yang ingin Tikno capai dari diskusi kita hari ini? Saya ingin ada solusi dari permasalahan yang ada ya Bu ya, agar saya bisa merasa lega dan tidak ada beban, begitu Bu. Karena memang selama ini menjadi beban di dalam hati dan pikiran saya gitu.
Ya, ya, ya. Baik. Sebetulnya ada masalah apa ya Pak ya? Iya Bumi, jadi begini ya Bumi ya. Eh, ada murid saya itu kalau di kelas itu sukanya iseng, suka mengganggu temennya gitu ketika belajar gitu. Itu dia senangnya iseng gitu Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Ada anak yang suka iseng. Baik. Setelah kita mengadakan diskusi hari ini, ukuran keberhasilan yang diinginkan oleh Pak Tikno apa ya? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya ya ketika anak tersebut dapat menaati kesepakatan kelas dan tidak melanggar keyakinan kelas lagi sehingga anak tersebut tidak lagi mengganggu teman-temannya ketika belajar. Baik, saya sependapat dengan Pak Tikno. Menurut Bapak, dari permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi, dari skala 1 sampai 10 ya, Ya. di mana posisi anak tersebut sekarang dalam mencapai tujuannya, dalam pencapaian tujuannya? Kalau dari skala 1 sampai 10 ya Bumi ya, mungkin ada Ya, di posisi 6 kali ya Bu ya. Iya, dari posisi. berarti harus ada peningkatan lagi ya Pak ya? Iya. Menurut Bapak, ya, dalam diri Bapak ada kekuatan apa yang dapat dilakukan untuk murid tersebut agar tidak iseng mengganggu temannya yang belajar? Saya sebagai guru punya keyakinan bahwa setiap anak itu memang pernah melakukan kesalahan ya Bu ya. Dan mereka juga Ya, bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk memperbaiki sikapnya. Seperti itu Bu. iya, baik. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tersebut, Pak? Mungkin hambatannya atau gangguannya ini ya Bu ya. Apa sih mungkin karena dia pengaruh lingkungan di rumah ya. Karena memang anak itu kan dalam satu hari selama 24 jam ketika bersekolah kan kurang lebih hanya 5 sampai 6 jam di sekolah. Dan selebihnya itu kan ada di lingkungan rumah. Dan mungkin yang menjadi hambatan besar adalah lingkungan di keluarga dan lingkungan di sekitar keluarganya, di lingkungan masyarakat akan menjadi eh, hambatan terbesar mungkin ya Bu ya. Kalau menurut saya itu. Iya. Oh, begitu ya. Baik. Nah, sekarang solusinya apa nih? Jalan keluarnya dan rencana Pak Tikno selanjutnya. Eh, saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan siswa, kemudian dengan orang tua dan teman-teman guru, teman sebejawat di sekolah. Nah, rencana yang akan diprioritaskan yang mana, Pak? Untuk rencana prioritas mungkin yang pertama saya akan melakukan bimbingan secara personal kepada siswa tersebut ya Bu ya. Kemudian saya akan mengundang orang tuanya untuk menggali informasi agar saya bisa mendapatkan informasi maksimal ketika siswa tersebut berada di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar rumah. Kemudian saya juga akan bersama-sama menemukan solusi terbaik bagi siswa tersebut dan saya juga coba nanti berkolaborasi dengan teman sejawat supaya teman-teman juga bisa memberi masukan untuk saya gitu Bumi. Ya. Apa strategi yang akan Bapak terapkan kepada siswa yang iseng tadi? Saya akan menggunakan strategi segitiga restitusi yang sudah kita pelajari, alhamdulillah sudah saya pelajari untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Kapan ya rencana ini akan Bapak Tikno laksanakan? Insya Allah besok pagi Bu Umi ya, besok pagi akan saya laksanakan. Siangnya saya akan mengundang orang tuanya dan mungkin setelah di sela-sela siswa sudah pulang habis zuhur mungkin saya juga akan coba berkolaborasi dengan sharing-sharing dengan teman-teman sejawat Bu. Gitu Bu Mi. Oke, Ya. iya.
Selanjutnya, siapa yang membantu dan mendukung Pak Tikno dalam mencapai tujuan ini? Eh, Mungkin yang membantu saya itu ya siswa, Bu ya. Siswa, kemudian orang tua, kemudian teman sejawat, dan kepala sekolah, Bu Umi. Oke, ya. Setelah tujuan ini terlaksana, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Tindak lanjutnya saya akan membuat catatan perkembangan siswa tersebut, Bu. Jadi nanti setelah sekian minggu bisa mengetahui apakah ada perubahan atau perkembangan dari siswa tersebut, dan saya akan melaporkan hasil perkembangannya juga kepada orang tuanya, gitu ya Bu ya. Jadi itu sebagai bahan refleksi dan evaluasi saya. Ya, mungkin seperti itu Bu Umi. Ya, baik, Pak. Ya, Ya. saya sudah menyimak, keren sekali ide-ide Bapak nih. Saya rasa diskusi kita ini sudah sampai di penghujung ya Pak Tikno ya. Iya, Bu Umi. Bagaimana menurut Bapak? Apakah sudah menemukan solusinya? Wah, alhamdulillah nih Bumi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bumi atas bantuannya, sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan saya pada hari ini, dan saya merasa sangat tercerahkan sekali Bumi, dan jadi tahu solusi terbaik untuk kedepannya. Sekarang ini saya sudah merasa plong rasanya. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Bu Umi atas bantuannya. Ya, baik. Sama-sama Pak Tikno. Tapi nanti saya tunggu hasilnya ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi itu Iya, Bu Umi. tentang Siap. perkembangan bagaimana pelaksanaan segitiga restitusinya dan bincang-bincang dengan orang tuanya. Kita ngobrol lagi ya Pak Tikno ya. Iya, siap Bu Umi. 2 minggu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap. Oke deh, sip. Baik, sudah cukup ya Pak Tikno untuk diskusi kita hari ini. Mohon maaf bila ada ucapan atau tindakan saya yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi. Ya, sama-sama. Ya. Adalah ya, percakapan pengamat dengan coach. Ya, bagaimana? Silakan Bu Aklis. Coachingnya tadi berjalan lancar? Alhamdulillah, coachingnya berjalan dengan lancar. Percakapannya mengalir begitu saja. Kompetensi inti dari coachingnya sudah ada. Alur tirtanya juga sudah runut. Iya, saya sependapat dengan Ibu. Sesuai dengan apa yang saya amati tadi. Coachi sudah ada keterbukaan dengan coachnya. Coachnya sudah mampu mengarahkan coachi dengan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga coachi bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dari ekspresi Bu Umi juga sudah saya melihat kompetensi kehadiran penuh dan juga menjadi pendengar. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Aklis. Sama-sama Ibu Umi. Kira-kira kompetensi inti apa nih yang perlu dikembangkan lagi? Mungkin mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu Aklis. Itu penting sekali. Apa nih rencana selanjutnya setelah coaching ini? Saya akan lebih banyak lagi latihan dan mengimplementasikan coaching dengan alur tirta baik di sekolah maupun di rumah. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Bu Umi, coachingnya hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Semoga selalu sukses dan tetap semangat. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak Bu Aklis untuk kesediaannya. Semoga tetap semangat dan sukses selalu untuk Bu Aklis. Sama-sama, amin Ibu. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.